Benarkah ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup? Begini penjelasan dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai kisah sebuah ikan yang pernah menelan Nabi Nuh, tolong dukung channel Risalah Nabi untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe serta nyalakan tanda lonceng, agar setiap ada video terbaru, sahabat Risalah tidak akan ketinggalan informasi. Hadirnya anggapan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah dengan berdasar pada ayat dalam surat As-Saffat. Nabi Yunus adalah salah satu dari 25 nabi yang memiliki kisah hidup serta suri tauladan luar biasa. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Ninawa yang sebagian besar penduduknya menyembah berhala. Meski lahir di lingkungan dengan penduduk penyembah berhala, tak lantas membuat Nabi Yunus juga turut menjadi pengikutnya. Suatu hari, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan penyembahan pada berhala. Kedatangan beliau ditolak, bahkan penduduk sampai mengejek Nabi Yunus. Perlakuan penduduk Ninawa itu membuat Nabi Yunus marah. Lalu Allah meminta Nabi Yunus agar memberitahukan pada kaumnya bahwa akan ada azab dari Allah yang datang. Namun, ketika meninggalkan desanya tersebut, Nabi Yunus sudah tidak menginginkan keimanan dari penduduk Ninawa. Saat beliau pergi dengan perasaan kesal, saat itu juga azab Allah datang. Melalui azab itu, sebagian penduduk pun sadar akan kuasa Allah. Padahal kepergian Nabi Yunus saat itu belum diizinkan Allah. Beliau lalu pergi menaiki kapal dan peristiwa mengerikan itu pun terjadi, di mana Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan paus. Namun, kabarnya ikan paus tersebut masih hidup sampai sekarang yang dijelaskan melalui Al-Quran. Apakah kabar itu benar adanya, dan di ayat manakah dijelaskan dalam Al-Quran? Dalam kondisi yang kesal karena sikap dari penduduk Ninawa itu, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk berlayar dengan kapal bersama dengan beberapa pengikutnya. Namun, tiba-tiba saja cuaca buruk di tengah laut terjadi. Agar kapal tidak tenggelam, akhirnya beberapa orang berpikiran untuk mengurangi muatan di dalam kapal. Mereka menjatuhkan barang-barang ke laut. Tetapi, kapal itu tetap masih kelebihan muatan. Jadi, harus ada satu orang yang dikorbankan agar kapal tidak tenggelam. Melalui sebuah undian, terpilihlah Nabi Yunus yang harus turun. Bahkan hal tersebut diceritakan juga dalam Al-Quran melalui surat As-Saffat ayat 141. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Al-Quran surat As-Saffat ayat 141. Saat itu juga ikan paus melahap Nabi Yunus. Namun ikan paus itu tidak sampai melukai Nabi Yunus. Dalam artian, Nabi Yunus ditelan dan masih dalam kondisi hidup di dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus mengevaluasi diri akan ketidaksabarannya dalam menghadapi kaum Ninawa yang beliau tinggalkan begitu saja. Hingga akhirnya Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah. Ikan yang menelan Nabi Yunus dikisahkan memiliki ukuran yang sangat besar dengan nama ikan Nun. Setelah memohon ampun, Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan besar itu di pinggir pantai. Lalu, Allah menumbuhkan pohon dengan daunnya yang lebat agar Nabi Yunus terlindungi dari sinar matahari. Dari kisah tersebut, sebagian orang mempercayai bahwa ikan Nun tersebut masih hidup sampai sekarang. Hadirnya anggapan tersebut tentu memiliki landasan tersendiri, yakni seperti yang dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 139-145. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139-145. Dari tafsir yang ada, dalam kalimat tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit dimaknai bahwa perut ikan itu akan menjadi kubur sampai hari berbangkit. Melalui makna itulah yang kemudian dianggap bahwa ikan Nun yang melahap Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Meski begitu, sampai sekarang belum diketahui secara jelas kebenarannya. Mengingat saat itu Nabi Yunus sudah bertobat kepada Allah dan juga sudah diampuni. Jadi, kemungkinan bahwa ikan Nun pun sudah mati. Bahkan dalam hal ini, Nabi Muhammad juga tidak menjelaskan tentang kehidupan dari ikan tersebut setelah mengeluarkan Nabi Yunus dari mulutnya. Allah lah yang lebih mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.